Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian dan kali ini saya ingin bahas satu topik ya, yang mana kita dekat dengan Pilpres di 2024. Jadi judul kali ini kita akan bahas yaitu makar Allah sedang berlangsung. Nah, jadi begini, kita tahu ya, ada ayat mengatakan bahwa mereka pembuat tipu daya dan Allah balas tipu daya mereka. Nah, itu adalah ayat yang langsung Allah firmankan ya, bahwa mereka merasa sedang membuat tipu daya, tapi Allah balas tipu daya mereka karena Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Nah, kita flashback dulu ke beberapa tahun lalu, di mana waktu itu Pilpres 2019 kan, dan masa-masa di waktu sekitar itu. Kita tahu ya waktu itu adalah bagaimana mereka ini yang berkuasa ya, jadi orang-orang berkuasa ini ya, itu berusaha untuk memecah belah umat, ya memecah belah umat dengan menjadikan seperti FPI, lalu 212, yang kelompok dengannya seperti HTI itu diserang terus gitu, dengan isu-isu seperti anti NKRI, anti Pancasila, intoleran gitu kan, diserang terus. Nah, mereka menggunakan siapa? Mereka menggunakan sama umat Islam juga, salah satunya selain kelompok mereka sendiri. Itu siapa? Yaitu dari kaum Nahdiyin. Nah, ini kita bisa lihat ini sebagai oknum ya, atau mungkin orang-orang yang sudah disesatkan oleh penguasa ini, orang-orang yang berada di balik penguasa gitu kan. Nah, jadi makanya orang-orang NU yang sebagian itu masa gerah karena mereka nggak setuju ketika NU dibenturkan dengan umat Islam yang lain, dengan FPI, dengan HTI, dengan orang-orang ustadz-ustadz yang anti dengan pemerintah, dengan cara yang dibuktikan dengan kritik-kritik yang sangat keras gitu guys ya, seperti Gus Nur, Ustaz Felix Xiao dan lain sebagainya. Nah, jadi orang-orang NU yang tidak suka dengan cara-cara yang menurut kita itu tidak mungkin NU seperti itu. NU yang asli karena apa? Karena NU itu adalah rahmatan lil alamin, sama seperti yang lainnya juga FPI dan semua Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi nggak mungkin ada umat Islam yang nyerang umat Islam lainnya, nggak mungkin. Makanya orang-orang ini membentuk namanya NU garis lurus ya, untuk membedakan mereka dengan NU yang mereka anggap sudah tidak lurus lagi. Nah, itu yang kita tuju lagi adalah mereka-mereka yang oknum atau mungkin orang-orang yang sudah yang disusupi ya, disusupi atau orang-orang susupan atau mungkin orang-orang yang sudah disesatkan oleh propaganda pemerintah, oleh propaganda penguasa itu kan, untuk agar umat Islam pecah belah. Nah, sehingga itu bisa dibilang berhasil. Di mana buktinya apa? Ya, HTI dibubarkan, FPI itu dicap radikal, intoleran, apalagi ya, anti KRI, anti Pancasila, sehingga FPI pun susah untuk mempertahankan mempertahankan ormasnya, sehingga harus mengganti nama menjadi Front Persaudaraan Islam. Dari sebelumnya adalah Front Persaudaraan Islam. Jadi itu yang terjadi. Jadi boleh bilang sangat berhasil. Nah, di situ mereka merasa jumawa, mereka merasa bahwa usaha mereka berhasil untuk memecah belah umat Islam. Yang harusnya uh, para ulama mereka bersatu, NU itu bersatu dengan FPI, dengan HTI, tapi tidak, mereka berhasil membuat umat Islam pecah belah gitu. Itu bisa dikatakan berhasil, sangat berhasil menurut kita gitu kan. Sampai NU terpecah juga dengan keluarnya berapa yang tidak setuju menjadi NU garis lurus gitu. Nah, lalu Allah tidak diam saja guys, tidak diam saja. Allah itu bekerja melalui caranya yang kalau kita merenungkan ya, dan ini bisa terlihat jadi sekarang. Jadi Allah tuh membuktikan firman-Nya bahwa mereka membuat tipu daya dan Allah balas tipu daya itu, karena Allah ada sebaik membalas tipu daya. Dengan apa Allah balas? Sekarang mereka yang pecah belah. Anda bayangkan ya, NU yang dulunya tuh sangat susah dibayangkan untuk bersatu dengan kawan-kawan kita FPI, HTI dan orang-orang yang ya berada di barisan oposisi. Akhirnya NU, walaupun secara organisasi tidak menyebutkan itu, karena memang mereka seperti itu ya, karena mereka tuh harus tetap di depan tuh mereka harus menjaga kenetralnya. Tapi kiai-kiainya pasti berpihak, nggak mungkin kiai-kiai tidak guys. Jadi individu tidak mungkin. Jadi tapi secara organisasi mereka harus tetap mencerminkan atau mengedepankan seakan-akan netral gitu. Tapi kan individu-individunya tidak gitu kan. Nah,
Jadi kita dulu hal yang kita lihat itu hampir mustahil terjadi karena begitu parahnya pecah belah itu, ya nggak mungkin kita bayangkan NU tuh bisa berada di barisan oposisi, nggak mungkin. Karena NU tuh dulu dicerminkan dekat dengan penguasa gitu kan. Yang kita tahu begitu amburadul, dan banyak yang sudah tobat dan banyak yang sudah siuman kalau memang penguasa ini udah nggak benar gitu kan. Nah, akhirnya NU bergabung dengan oposisi gitu, bergabung dengan FPI ya, dengan HTI, karena FPI juga mendukung Amin gitu kan, Anies Imin juga yang lainnya gitu. Jadi Allah tuh sedang menunjukkan, jadi memboleh hati Caimin dan PKB ya dengan cara itu. Mungkin cara Allah adalah dengan gimana supaya kan Caimin ini kan dan NU tuh pengen Caimin ini atau dari NU ini ada wakil untuk dari presiden atau wakil presiden. Nah itu cara Allah. Jadi Allah mengabulkan keinginan Caimin dan PKB untuk menjadikan Caimin menjadi minimal wapres, dan akhirnya itulah cara Allah untuk mendekatkan NU dengan ini lagi dengan barisan Islam lain, yang lainnya yang dulu tuh diserang terus tuh oleh NU susupan ini gitu kan, oknum NU susupan ini gitu. Nah, jadi Allah itu cara Allah bekerja. Jadi kita harus bisa membaca situasi ini ya sebagai kita yang melihat tanda-tanda alam, dan kita tuh melihat bagaimana Allah tuh bekerja ya dengan cara-cara Dia, ya kita bisa menganalisa seperti itu. Nah, sekarang akhirnya siapa bisa membayangkan PKB bisa bergabung dengan PKS? Itu suatu hal yang harusnya memang harus terjadi. Partai Islam itu bergabung semua ya. Dia bukan cuma hanya PKB, tapi juga harusnya P3 gitu kan. P3 dan juga bahkan Partai Bulan Bintang, tapi sayang tidak. Mereka tetap tidak jadi gini guys ya, kenapa mereka tidak bergabung? Jadi Allah juga pengen tunjukkan bukan hanya membalikkan hati PKB atau Caimin, tapi juga Allah ingin tunjukkan bahwa ada sebenarnya orang-orang tuh yang memang adalah musuh dalam selimut gitu. Jadi orang-orang tuh yang Allah tunjukkan siapa mereka sebenarnya. Jadi Allah tunjukkan siapa itu Prabowo, Allah tunjukkan siapa itu PAN, Allah tunjukkan siapa itu Gerindra, Allah tunjukkan itu siapapun yang dulu basis Demokrat, Allah tunjukkan itu semua bahwa mereka tuh sebenarnya tidak benar-benar berada di barisan rakyat, di barisan para ulama, benar-benar di barisan oposisi. Mereka itu adalah orang-orang yang memang ya pragmatis itu guys, betul orang yang tidak punya prinsip gitu. Sehingga jadi Allah tuh tunjukkan semuanya, Allah tuh sudah buka semua pada kita. Siapa yang betul-betul berjuang bersama umat, bersama rakyat, siapa yang hanya pragmatisme dan itu Allah tunjukkan pada kita. Jadi kita tuh sudah disuguhi santapan oleh Allah tuh, yang Allah tunjukkan ini loh orang-orang yang berjuang bersama kalian selama ini, dan ini orang-orang yang hanya pura-pura berjuang tapi sebenarnya mereka tuh tidak berjuang bersama kalian gitu, karena mereka tuh punya tujuan hanya untuk kekuasaan saja gitu guys. Kalau kita kan tidak, kita berkuasa apa tidak, yang penting kita tuh tetap berjuang gitu. Mau kalah pun kita tetap berjuang. Kita kalah kan kita tidak lari dari kekalahan itu, kita terus berjuang hingga menang gitu. Tapi kalau mereka tidak, mereka kalah, mereka anggap ya ini umat Islam yang berada pada posisi ini kayaknya tidak bisa diharapkan. Akhirnya mereka seperti kata Prabowo ya, katanya dulu akan tenggelam sama rakyat, buktinya dia malah berenang meninggalkan rakyat yang tenggelam gitu. Kalau kita tidak, kita tetap tenggelam dan kita tetap berjuang, dan kita tidak pernah meninggalkan perjuangan ini. Tapi beliau meninggalkan perjuangan ini dan dia malah gabung dengan kekuasaan gitu. Jadi Allah tunjukkan siapa sebenarnya pengkhianat, siapa sebenarnya orang-orang pragmatis, dan siapa sebenarnya yang betul-betul berjuang sama kalian. Jadi Allah sudah tunjukkan semua. Jadi kita tuh sudah dipertontonkan oleh Allah hal-hal yang memudahkan kita untuk mengetahui siapa kawan dan lawan. Kalau kemarin itu kita masih salah deh nilai guys. Jadi kita menilai dulu tuh kawan adalah lawan itu adalah kawan. Padahal itu adalah lawan kita juga sebenarnya. Orang-orang yang barisan kita tuh nggak semuanya benar-benar kawan gitu, nggak semuanya betul-betul pejuang, ada yang betul-betul pengkhianat gitu. Nah Allah tunjukkan itu sekarang pada kita. Nah jadi Allah tuh sudah sangat kurang baik apa pada kita ya guys, ya kan? Bahkan Allah bukan hanya menunjukkan siapa kawan, siapa lawan sebenarnya yang sejati, yang betul-betul berjuang, tapi Allah juga tunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan pada kita dahulu, yang memecah kita ya, dengan isu-isu ya anti radikal itu, tapi kan Allah tunjukkan kalau mereka yang yang berpecah belah gitu. Ya mungkin cara Allah adalah dengan membuat Prabowo gabung ke Jokowi, itu cara Allah ya. Kita nggak tahu gitu. Tapi kita analisanya seperti itu guys. Jadi sebenarnya Allah tuh sudah kurang baik apa coba. Nah sekarang tugas kita, berarti kan Allah sudah mudahkan kita nih. Perjuangan kita sudah Allah mudahkan. Nah, tugas kita adalah kita harus lebih semangat lagi berjuang gitu. Karena kita tuh betul-betul sekarang tunjukkan nih. Jadi kita tuh sekarang ini sudah jelas nih.
Orang-orang berjuang sebelah kita nih, sekeliling kita ini adalah orang-orang yang betul-betul berjuang. Gak ada lagi tuh orang-orang yang pura-pura berjuang, gak ada lagi. Karena Allah sudah pisahkan mereka dari kita. Ya itulah PAN, Gerindra, Demokrat itu sudah Allah pisahkan. Ya, jadi Allah kembalikan NU tuh ya menjadi yang dulu lagi, yang asli gitu, yang betul-betul lurus gitu gitu. Itu tegak lurus bersama perjuangan rakyat dan ulama. Ya kan melalui diwakili oleh PKB dan Caimin ya, meskipun secara institusi NU yang mungkin terang-terangan gitu kan, karena mereka tuh terus menjaga kitohnya kalau mereka tuh adalah tetap netral. Padahal dulu NU itu tidak netral guys. Dulu NU itu waktu pemilu tahun 65 ke bawah itu dia sudah bahkan dia bikin partai NU gitu kan. Nah, cuman kebijakannya mereka tentu berubah. Mereka tetap berusaha netral walaupun tetap tidak membatasi kiai-kiai dan nadinya untuk memihak siapa gitu. Nah, tapi kita lihat dukungan kiai itu tentu dekat sekali dengan Caimin dan PKB gitu, dengan Anies gitu kan. Jadi sekali lagi ya, ini Allah sudah bantu kita. Jadi orang yang sudah dibantu harus tahu diri. Jadi apa yang harus kita lakukan ya, kita harus lebih semangat lagi untuk memperjuangkan ini. Ya, bagaimana supaya capres cawapres pilihan ulama ya, istimewa ulama ya. Walaupun istimewa itu belum mengatakan secara pasti ya, tapi kita duga arahnya pasti ke Anies Caimin. Karena nggak ada lagi yang lain, nggak mungkin, ya kan? Kita bisa baca lagi sur para ulama ini yang ada di PR 12 gitu kan, di istimewa ulama kita bisa baca gitu kan. Jadi dan juga kenapa mereka hanya mengundang Anies kemarin dengan Caimin, kenapa yang lain? Itu sudah sinyal-sinyal guys. Jadi kita harus cerdas membaca apa sebenarnya yang diinginkan para ulama ini gitu. Dan kita kan ikut ulama sami'na wa ata'na gitu kan. Apa yang ulama pilih itu yang terbaik gitu. Jadi mungkin kenapa juga Allah kemarin nggak kasih kemenangan kita tahun 2019, karena itu sebenarnya adalah bukan kawan kita sebenarnya. Ya, orang yang kita dulu dukung gitu ya, Pak Prabowo gitu, itu bukan kawan kita sebenarnya. Buktinya dia berkhianat gitu kan. Dia malah meninggalkan kita ya. Jadi Allah tunjukkan bahwa kalaulah kemarin Allah menangkan kita di 2019, ya mungkin sama saja. Dia tetap akan meneruskan gaya Jokowi kan. Ya sama saja. Jadi kadarullah, jadi ada sebabnya, ada hikmahnya kenapa Allah kalahkan kita kemarin. Ya, karena ternyata beliau ini Prabowo ini bukan teman kita seperjuangan yang sejati. Ya, beliau adalah orang yang pragmatis juga gitu. Yang tetap gimana ya, kekuasaan bagi beliau tuh bukan sarana untuk mewadahi perjuangan, tidak, tapi tetap untuk ya berkuasa saja. Buktinya dia udah tahu dulu dia bagaimana dia menentang Jokowi ya, bagaimana dia tuh mengatakan bahwa Jokowi ini betul-betul menyesalahkan rakyat, tapi dia berubah guys. Nah ini kita bisa lihat bahwa dia tidak konsisten, dia tuh tidak teman seperjuangan yang sejati yang seperti kita konsisten dari awal kalau mengatakan bahwa pemerintah Jokowi ini menyesalahkan rakyat ya, tidak membuat keadilan negeri ini dan tidak membuat kemakmuran, kita konsisten. Tapi Prabowo tidak. Itu bukti bahwa Prabowo ini bukan teman seperjuangan sejati, dan Allah tunjukkan itu. Dan itulah sebabnya kita bisa, kalau kita baca, kita betul-betul renungkan hikmahnya, itulah sebabnya kenapa Allah tidak menangkan kita. Karena kalau Prabowo pun menjadi pun percuma gitu, karena dia tetap akan seperti Jokowi juga gitu kan. Makanya Jokowi suka sekali sama Prabowo. Nah, makanya Jokowi mendukung Prabowo gitu. Nah, itu sebabnya kenapa kita tidak dimenangkan mungkin tahun 2019. Nah, ini kesempatan emas kita tahun 2024, guys. Ya, karena Allah sudah baik daripada kita yang menunjukkan semuanya. Siapa kawan, siapa lawan, siapa yang betul-betul berjuang, siapa yang hanya sekedar ambisi politik semata, tidak betul-betul memperjuangkan apa yang menjadi haknya umat dan rakyat. Nah, sekarang kita harus berjuang. Ya, kita harus lebih semangat ya untuk memperjuangkan ini, karena Allah sudah begitu baik kepada kita ya. Allah kalahkan kita dengan maksud tujuan tertentu waktu 2019, dan Allah sepertinya ingin mengatakan bahwa ini sudah aku buka loh untuk kalian. Kalian sudah tahu sekarang siapa kawan dan lawan kalian. Sudah aku buka ini. Itu yang saya tangkap gitu kan. Jadi Allah tuh sepertinya ingin menunjukkan hal seperti itu, bahwa ini saatnya kalian menang 2024 ini. Karena kalian sudah tahu di siapa kawan kalian. Jadi kalau kalian menang, ini kemenangan sejati. Bukan kemenangan yang semu gitu. Kemenangan yang kalian menang tapi tetap dibodohi, tetap akal-akalin gitu kan. Karena Prabowo tetap bersama Jokowi gitu kan. Jadi inilah kemenangan sejati ini 2024 ini gitu. Jadi Allah sudah tunjukkan pada kita, dan saatnya kita bergerak ya, lebih semangat lagi ya. Perjuangan kita kali ini adalah perjuangan yang sudah terang benderang gitu. Tidak lagi yang kita tuh meraba-raba mana teman melawan, karena sudah Allah tunjukkan semuanya.
Jadi perjuangan kita kali ini adalah perjuangan yang betul-betul dengan teman-teman seperjuangan yang betul-betul asli, yang betul-betul memperjuangkan apa namanya aspirasi umat ya, aspirasi rakyat, tidak lagi yang hanya berkamuflase di balik umat dan rakyat, tapi sejatinya mereka adalah orang-orang yang ya sebenarnya sama saja yang kekuasaan gitu. Oke, jadi ayo kita semangat, besok kita coblos rame-rame ya. Pemilu 2024 tuh kita coblos paslon yang kita tentunya tahu siapa. Ya, saya perlu sebut lagi, Anda pasti sudah tahu siapa semua, dan kita akan sebagai persesian kita bahwa Allah sudah baik sama kita, dan kita tentu dengan kebaikan Allah ini kita harus bersyukur dan kita harus mewujudkannya gitu. Karena Allah sudah bergerak. Nah, sekarang kita lagi, apa kita mau bergerak apa tidak gitu? Apa kita masih nonton saja? Apa kita tuh malah patah semangat? Tidak, kita harus bangkit dan kita harus sadar kenapa Allah belum menangkan kita tahun 2019 dan sekarang Allah ingin kita menang, ya kan? Nah, itu harus kita wujudkan. Allah sudah bantu kita, cukup baik bantu kita, dan sekarang kita wujudkan itu di Pilpres 2024 mendatang, guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini ya, saya kali ini, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.